Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan nikmat dan rezeki kepada seluruh makhluknya di dunia, termasuk manusia. Rezeki yang diberikan Allah tak bisa dihitung satu persatu dan bukan hanya didapatkan dari pekerja saja. Namun, Allah memberikan rezeki kepada manusia di dunia melalui banyak cara dan jalan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Sudah seharusnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak menganugerahkan nikmat dan rezeki dalam kehidupan kita di dunia. Segala nikmat yang dianugerahkan ini tak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tusuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa di dunia ini kita diwajibkan berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita juga harus sadar bahwa jumlah rezeki yang kita terima dari usaha yang telah kita lakukan adalah semata-mata ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki di dunia itu bukanlah seperti hitungan matematika, yang mana 1 tambah 1 sama dengan 2. Namun terkait rezeki, ada kalanya kita alami 1 tambah 1 sama dengan 0, atau bisa 1 tambah 1 sama dengan 11. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan rezeki kepada manusia, baik dari jumlahnya maupun jalan atau cara Allah memberikannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat Al-Quran yang menyebutkan ada 8 cara atau jalan Allah memberikan rezekinya kepada manusia. Yang pertama adalah rezeki yang memang telah dijamin dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam surah Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Yang kedua, rezeki yang diberikan dan disebabkan karena kita bekerja atau berusaha. Hal ini disebutkan dalam surah An-Najm ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga adalah rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita bersyukur. Hal ini disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idadzanna rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Lalu yang keempat adalah rezeki yang kita dapat dari arah yang tidak terduga-duga.
Hal ini disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Yang kelima, rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita memohon ampun kepadanya. Hal ini disebutkan dalam surat Nuh ayat 10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbukum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum madrara. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian yang keenam adalah rezeki yang didapat dari pernikahan. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayukhnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Yang ketujuh, rezeki yang didapat dari anak-anak kita. Rezeki ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khid'an kabira. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Kemudian yang kedelapan adalah rezeki yang kita dapatkan karena bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatad sab'a sanabila fi kulla sunnabulatin ma'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas, lagi Maha mengetahui. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, firman-firman Allah tentang jenis, cara atau jalan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah seharusnya menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jangan sampai kita terobsesi dengan bekerja tanpa kenal waktu sehingga melupakan tugas utama kita di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Az-Zariyat 56. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sudah seharusnya kita harus tetap bekerja untuk kehidupan dunia. Namun, kita juga harus menyadari bahwa kehidupan ini akan berakhir dan kita akan kembali kepadanya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Bekerjalah untuk duniamu seolah akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah engkau akan mati esok hari." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang terus mengalir rezekinya dan mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.